Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel ataupun di akun Kreator Merdeka ya. Dan seperti biasanya di Jumat malam kita bakal sharing di acara podcast Ruang Kreator. Untuk itu buat teman-teman tetap stay tune tentunya di live ini sampai nanti kurang lebih 1 jam ke depan. Kita bakal ngebahas sesuatu yang insya Allah banyak manfaatnya lah buat teman-teman semua ya. Oke teman-teman, eh sebelumnya mohon maaf sekali gitu kan karena ya lagi baru mendingan gitu kan ya posisi, jadi suara agak kurang gimana gitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi lah ya. Kita bakal sharing ini luar biasa teman-teman, yang bakal kita ajak untuk live kali ini itu langsung dari Mesir. Luar biasa ya. Siapakah dia gitu kan? Dan mungkin juga penasaran juga mungkin buat teman-teman yang pengen apa mungkin kerja di sana atau mungkin pengen kuliah di luar negeri gitu kan, seperti narasumber kita malam hari ini. Ya, makanya silakan nanti simak ya ceritanya seperti apa dan bagaimana cara beliau ini bisa berdaya gitu kan dengan eh, kemampuan literasinya sehingga sampai saat ini bisa tetap survive gitu kan ya, dan terus menginspirasi anak-anak muda khususnya di Indonesia ya. Oke, jadi seperti biasa juga nih buat teman-teman yang mau join, mau gabung gitu kan, mau nanya-nanya, ya silakan gitu ya. Oke, kita coba materinya hadir ya. Kemarin juga teman-teman, alhamdulillah, eh, ya dengan apa ya ibaratnya ya, dengan Bismillah aja lah gitu kan, saya sudah dipilih untuk Banten gitu kan ya, jadi duta baca Banten. Mudah-mudahan sih ini bisa menjadi jalan lah gitu kan ya, buat saya dan juga teman-teman Kreator Merdeka juga untuk bisa lebih sama-sama lah untuk uh, apa ya, membudayakan literasi terutama baca tulis gitu ya di Banten khususnya dan di Indonesia pada umumnya gitu ya. Nah, acara-acara seperti ini adalah bagian salah satu yang pengen saya galakkan juga lah gitu kan, via podcast ya kan, dan uh, beberapa program lainnya gitu. Nantilah ya kita sharing-sharing, nanti ada edisi khusus mungkin ya. Tapi kali ini kita masih menunggu nih narasumber kita untuk bisa bergabung. Nah, buat teman-teman juga yang mau berbagi sharing ya kan, seperti apa narasumber-narasumber kita yang sudah hadir di episode-episode sebelumnya juga gitu kan, itu bisa DM aja gitu kan, Kak, gitu, saya mau dong gitu kan, jadi tamu di ruang kreator gitu. Silakan ya, kita dengan senang hati banget. Kita belum terkonek nih. Oke, kita masih belum connect ya dengan narsum. Oke, apakah suara saya sudah kedengeran dari tadi? Baru nyadar ya kalau mic-nya agak jauh tadi. Tapi mudah-mudahan kedenger lah. Oke, buat eh, teman-teman tentunya gitu kan yang mau bergabung sekali lagi, nanti silakan boleh tanya di komentar aja atau oke.
Belum bisa nih nampaknya ya dari sahabat diterasin. Jadi narasumber kita adalah salah satu bagian dari sahabat literasi juga ya, Teh Putri. Oke, alhamdulillah ya nampaknya ini sudah mulai terkonek. Jadi teman-teman ya buat yang baru join di ruang kreator ini. Jadi ruang kreator ini ruangnya para kreator lah ya di bidang apapun, mau dia penggerak literasi, mau dia penulis, mau dia seorang desainer, content creator atau apapun yang mau sharing perjalanan proses kreatifnya, ya kan? Yang mau sharing bagaimana cara menginspirasi, menggerakkan orang lain, boleh ya di sini. Kita juga sudah sediakan blog ya, ruang kreator. Silakan buat teman-teman yang mau pengen dapetin insight terkait dengan berkarya dan berdaya, silakan gitu kan dibaca-baca tuh. Oke, nampaknya belum terkonek juga ya karena terkendala jaringan kah atau gimana ya? Karena kita nih nggak di satu negara yang sama gitu kan ya. Biasanya kan kita di negara yang sama bahkan seringnya di satu kota yang sama gitu. Halo, apa? Ya, Udah connect nih ya. Cuman kok nggak kelihatan ya? nggak kelihatan videonya, Ah, ah. nggak kelihatan Nah, orangnya. barusan kelihatan nih. Halo, ini eh panggilannya siapa nih Kak? Eh, biasanya sih dipanggil Bakri. Oh, Kak Bakri ya. Halo Kak Bakri, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kayaknya lemes banget. Jam jam berapa di sana? Sore ya? Iya, ya. Ini lagi asar, adzan asar. Oh, oh jenazah. Oke, Teh Putri aman ya. Teh Putri, makasih. Nah, oke kita bakal mulai nih buat teman-teman juga yang eh mau join ya silakan nih join ya kita bakal sharing-sharing, kita bakal ulik nih eh Kak Bakri pengalamannya gitu kan di sini. Oke Kak Bakri boleh sedikit cerita mungkin ya. Kok bisa Kak Bakri ini kuliah di Mesir? Em, ceritanya itu disclaimer dulu sebelumnya. Saya bukan orang yang pandai berbicara, beretorika, jadi mohon maaf kalau ada kesalahan dalam menggunakan tata bahasa. Jadi dulu tuh sebenarnya memang udah ada rencana untuk melanjutkan kuliah ke Mesir, karena pengaruh dari dulu saya pesantren modern, jadi saya terpengaruh dari situ untuk melanjutkan kuliah di Mesir. Tapi di awal-awal kelulusan saya tidak langsung kuliah di Mesir. Saya awal-awal kelulusan itu masuk kuliah di Indonesia dulu, di UIN. Dengan jurusan yang berbeda sekali dengan yang sekarang. Dimana waktu UIN saya mengambil jurusan eh, Arab. Tuh. Hmm. Nah, ketika ada pengumuman pembukaan tes ke Timur Tengah, kuliah ke Timur Tengah, saya ikut dan di situ alhamdulillah di tes pertama dan kedua saya lolos tanpa mengikuti
daurah. Daurah itu kayak bimbingan khusus ke sana, bimbingan belajar ke sana gitu. Akhirnya saya lolos dan di tahun 2019, akhir 2019 saya berangkat ke sini. Tuh. Itu singkatnya. Hmm. Terus Berarti sampai sudah. sini Hmm. ya, ya sudah lama sekali. Nyampe nyampe di Mesir ini kita nggak langsung kuliah, kita belajar bahasa Arab dulu, bahasa ibu negara dulu. Meskipun saya dari pesantren modern yang berbasis bahasa Arab dan bahasa Inggris, tapi ketika ke sini kita wajib untuk belajar bahasa tahun, tahun belajar bahasa Arab biar kita dapat ijazah sertifikat gitu untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya itu kuliah. Oke. Ya, Jadi memang sebenarnya salah satu impian mungkin ya bisa bisa sekolah di luar gitu ya. ya, ya gitu deh. Nah, tantangannya apa sih? Mungkin ya kebanyakan kan yang banyak hilang bahasa tadi kan bahasa sudah di mungkin bagi Kak Bakri kan ibaratnya eh, tidak terlalu susah lah gitu kan karena emang udah ada pembiasaan dari masa SMA-nya atau di pesantrennya dulu gitu. Nah, selain itu apalagi sih kalau misalkan kita nih mungkin ada teman-teman gitu kan yang nanya tantangan pertama ketika kita merantau di negara orang tuh apa sih gitu selain bahasa gitu. Tantangan pertamanya memang bahasa, selebihnya budaya. Lebihnya Hmm. budaya, tentu saja budayanya itu berbeda dengan budaya negara kita. Kemanapun kita pergi, ya ber- budaya mereka itu sangat bertentangan sekali dengan kita. Apalagi negara yang saya injak ini bukan negara Asia, di mana budaya memang berbeda sekali dengan budaya Asia. Mungkin dari segi agama bisa menyatu dengan Indonesia, tetapi dari segi budaya, jika dilihat dari segi wilayah Asia itu berbeda sekali. Seperti Oke oke. bisa dikasih contoh, misalnya kayak gini. Di Indonesia, jujur waktu tahun kemarin saya pulang ke Indonesia, saya mengalami culture shock di negara sendiri. Karena udah lama di sini. Saya mengalami culture shock di negara sendiri. Um, di di Indonesia budaya apa namanya, makan di jalan kayak gitu, makan sambil jalan kayak gitu tuh, itu memang mungkin udah biasa ya, santai Biasa, banget iya gitu. iya. Kalau di sini kan nggak bisa kayak gitu tuh. Maksudnya memang ada adab-adabnya gitu, ada adab-adab yang dijunjung gitu. Seperti di sini perempuan tuh sangat diagung-agungkan. Maksudnya em, ketika di Indonesia itu perempuan semuanya pada hobi banget keluyuran kemana-mana, di sini perempuan itu sangat diagung-agungkan, sangat dijaga sekali. Tuh. Itu perbedaannya sih. Oke. Jadi memang selain bahasa kita harus siap dengan budaya yang sesuai dengan negara yang kita kunjungi atau mungkin kita kita nanti tempat kita belajar atau mungkin kerja buat teman-teman gitu kan mungkin. Nah, itu terkait dengan ini ya, sebagai pembukaan biar mungkin teman-teman juga tahu bahwa Kak Bakri ini sekarang posisinya lagi ada di Mesir gitu ya. Nah, kita langsung ini ya Kak Bakri ya, kita ngebahas tentang literasi sama baca gitu kan ya. Nah, kalau Kak Bakri sendiri kapan sih tumbuh tuh suka baca gitu gitu? Awal-awal suka baca itu sebenarnya ketika di SMA, ketika di pesantren. Tapi yang saya baca bukan karya ilmiah, bukan buku-buku ilmiah. Tentunya yang dibaca adalah karya-karya fiksi.
kayak novel, cerpen, Yang kayak gitu, ringan-ringan ya. yang ringan-ringan. Eh, tapi ya nggak bisa disebut ringan juga karena genre bukunya gitu. Oh iya Maksudnya iya iya. suka teman-teman dulu di SMA itu sukanya apa namanya suka suka baca-baca novel tentang percintaan kayak gitu, ya kan? Tentang novel-novel yang Terelie kayak gitu-gitu. Saya sendiri lebih suka membaca novel karya Conan Doyle, Sir Arthur Oh. Conan Doyle. Mhm. Ya Sherlock Holmes tuh. Heeh. Dan dari di situ saya suka membaca sampai akhirnya ada kakak senior saya bilang filsafat itu sebenarnya membaca, banyak membaca. Kenapa orang-orang filsafat itu terlihat pinter, bisa ngomong ini, bantah ini? Iya iya. Karena mereka banyak membaca. Hmm. Jadi emang daya daya kritis itu memang eh, diawali dari membaca itu gitu kan. Ya, Apa sih jenis buku bacaan yang eh, apa yang akhirnya gitu kan? Mungkin apakah memang yang awal itu kan yang tadi awal-awal gitu ya, awal-awal suka gitu. Yang sekarang ini mempengaruhi sehingga Kak Bakri ini bisa sampai saat ini, maksudnya bisa kuliah di luar gitu kan. Apa sih yang benar-benar berpengaruh? Bacaan apa gitu maksudnya? Em, ketika saya yang mempengaruhi saya ngambil filsafat atau yang mempengaruhi saya kuliah, masuk kuliah, Mhm. yang mana? Jadi yang mempengaruhi akhirnya mengambil keputusan ya bisa dikatakan jurusan lah gitu kan yang dipilih akhirnya ke filsafat gitu. Jadi waktu di tahun kedua kuliah itu ada jurusan, ada pelajaran yang namanya Mila Wanihal. Di situ membahas tentang agama-agama, perbedaan agama, mulai dari sejarahnya sampai sekarang. Nah, di situ saya sangat tertarik mempelajari agama yang lain. Karena seperti masalahnya di buku ini sistem kuliah, disclaimer dulu, sistem kuliah di Indonesia dan di sini beda banget ya. Kalau di Indonesia kan seringnya pakai presentasi, 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 Hmm. presentasi. Kalau di sini kita baca, 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 apa namanya dari doktorahnya kayak gitu. Nah, di buku Milal Wanihal ini membahas tentang agama. Bukan hanya 3 agama, Kristen, Yahudi, Islam, bukan. Tapi semua agama dari Asia Timur, Asia Selatan juga dibahas. Jadi di situ saya em, sangat-sangat tertarik gitu untuk melanjutkan di bidang studi ini. Untuk lagi pula Indonesia juga ada 6 6 agama yang diresmikan, 6 Hmm. agama resmi. Hmm. Indonesia ada agama resmi. Yang dimana dulu ketika kita masih teenager, masih remaja, kita itu selalu terpengaruh oleh lingkungan bahwa agama sebelah ini jahat, agama sebelah ini jahat. Nah, di situ saya itu ingin membuka pola pikir saya bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan. Dan seperti yang kita tahu, di Indonesia ada agama Buddha, Konghucu. Nah, di buku itu saya belajar juga yang dimana saya nggak pernah belajar sebelumnya. Agama apa namanya yang dari Persia semua itu yang membuka saya keinginan saya untuk melanjutkan lagi di bidang filsafat ini. Jadi sebenarnya bukan cuma akidah filsafat, tapi akidah Islam dan filsafat, filsafat dan akidah Islam gitu. Hmm. Oke, ternyata dari membaca itu bisa mempengaruhi keputusan ya, seperti ngambil jurusan atau hal lainnya juga ya. Jadi buat teman-teman juga tuh ya yang mau ngambil suatu keputusan ya kan, ya ada pengaruh juga mungkin dari bacaan-bacaan. Makanya pilih bacaan yang bagus gitu kan, yang benar gitu. Nah, eh kebiasaan membaca gitu kan, yang mungkin dibangun dari dulu gitu kan. Itu menurut
Kak Bakria sendiri ngebantu nggak sih di proses belajar dan kehidupan di sana gitu, di selama di Mesir? Ngerasain nggak sih gitu? Ah, oh iya gitu kan. Alhamdulillahnya saya sudah kebiasa membaca gitu. Akhirnya oh iya terbantu juga gitu dalam proses belajar atau kehidupan di sana gitu. Em, Kalau untuk membantu proses belajar itu biasanya karena kita paham, maksudnya karena kita di sini kebanyakan kebanyakan pelajaran di sini menggunakan bahasa Arab, jadi ya mau nggak mau kita juga harus banyak-banyak membaca bacaan yang berbahasa Arab gitu. Mhm. Dan kalau misalnya teman-teman ini tentunya apa namanya bahasa yang digunakan di dalam buku paket pelajaran itu berbeda dengan bahasa yang digunakan di apa namanya buku-buku fiksi. Misal gini, kenapa kenapa teman-teman yang lain teman-teman yang lain itu bisa memahami pelajaran kuliah karena sebagian dari mereka itu memang udah punya potensi skill memahami pelajaran kuliah dari membaca bacaan-bacaan cerita-cerita fiksi yang menggunakan bahasa Arab. Maksudnya ketika kita mau memahami pelajaran kuliah, kitab-kitab kuliah, kita harus memahami dulu nih cara baca kitab itu kayak gimana dan bahasa yang dipakai itu kayak gimana. Maksudnya ketika fiksi itu kan lebih mudah dipahami daripada yang ilmiah kayak gitu. Di bahasa Indonesia juga kayak gitu kan. Fiksi itu lebih mudah dipahami daripada buku-buku ilmiah. Nah, itu juga berlaku di sini, di kuliah ini. Hanya bedanya di bahasa aja kayak gitu. Itu yang mempengaruhi sih. Oke oke. Jadi hal-hal seperti itu ternyata bisa ngebantu dalam proses pembelajaran gitu. Jadi kalau teman-teman suka baca hal-hal yang ringan ya kan, yang biasa dengan mungkin imajinasi seperti itu gitu kan di awalnya, itu ternyata bisa ngebantu ke hal yang lebih serius gitu nantinya. Nah, eh menurut Kak Bakria sendiri, ketika kan udah ngebaca gitu kan ya, kadang kan kita kita tuh kurang lah gitu kan, masih 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 dibilang kurang sih kalau di Indonesia gitu kan, yang namanya resensi atau memberikan ulasan ketika membaca gitu. Itu penting nggak sih kayak gitu tuh, budaya untuk memberikan ulasan sebuah buku yang kita baca gitu kepada orang lain. Menurut saya penting ya. Ini tuh the point aja, memang ini penting banget ya, memberikan ulasan dari riset dari buku yang kita baca kayak gitu. Um, tapi saya lebih suka menerima riset daripada membuat riset. Maksudnya saya lebih suka menerima ulasan daripada memberikan ulasan kayak gitu. Karena ketika saya menerima ulasan, saya dapat memilah-milih buku mana yang harus saya prioritaskan untuk dibaca kayak gitu. Dan di sini juga sebenarnya ketika kita belajar itu di kampus itu kita sebenarnya bukan memberikan ulasan, lebih ke merangkum kitab yang sudah kita baca itu, yang udah kita pelajari di situ. Oke oke, jadi penting ya yang namanya resensi supaya ya apa yang kita baca juga tetap ini juga gitu kuat lah dalam otak kita gitu kan. Nah kita sekilas kenal tadi jurusan filsafat Islam ya, akidah Filsafat. dan filsafat. Mungkin itu seperti apa sih, jurusan seperti apa sih, mungkin biar mungkin takutnya
teman-teman yang nonton siaran live-nya atau siaran ulangnya nanti mendengar gitu kan, itu jurusannya seperti apa sih Kak gitu gambaran? Jurusan akidah sebenarnya falsafah akidah Islamiyah, filsafat dan akidah Islamiyah. Ini jurusannya itu mempelajari tentang tentunya filsafat Islam dan juga akidah-akidah seperti em, akidah akidah apa namanya, sebelah juga, maksudnya akidah Kristen juga kita pelajari, akidah Hmm. akidah Yahudi juga kita pelajari. Em, tapi yang paling penting adalah akidah Islam. Pokok apa namanya? Main ya apa namanya? Main pembahasannya itu, pembahasan penting, pembahasan pokoknya itu adalah akidah Islam dan filsafat Islam. Kita belajar di situ tentang filsuf-filsuf muslim, tapi kita juga belajar tentang filsuf-filsuf barat tuh. Um, Hmm. karena ya bagaimanapun filsafat ini juga lahirnya di Yunani, di negara barat gitu kan. Jadi kita juga mempelajari tentang filsafat Yunani, filsafat-filsafat yang lahir di Prancis kayak gitu. Selain filsafat Islam. Dan filsafat Hmm. Islam itu ada mungkin sekitar 4 atau 5 filsuf yang menjadi bahan pembelajaran di kampus. Kayak filsuf Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Kindi, dan kita itu mempelajari filsafat Islamnya itu di bagian apa namanya, penciptaan alam gitu. Beda dengan filsafat filsafat barat yang kita pelajari di kampus, filsafat Islam yang kita pelajari di kampus adalah tentang mengenai penciptaan alam, bagaimana Tuhan apa namanya menciptakan alam ini, bagaimana wujud Tuhan seperti itu. Hmm. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik sama jurusan akidah dan filsafat Islam tadi, nah itu bagus ya untuk teman-teman gitu kan ya. Apalagi memang filsafat kan terkait dengan pemikiran ya. Nah, apa sih pelajaran atau pemikiran filsafat yang paling ngebuka wawasan sejauh ini gitu menurut Kak Bakria? Um, sebenarnya um, semua filsuf sih menurut saya Hmm. bukan tapi kalau misalnya gini, sebenarnya bukan membuka pemikiran saya, tapi ya bisa dibilang kayak gitu, tapi menurut saya yang memberikan pengaruh pengaruh Pengaruh. pengaruh luar biasa ke Indonesia, ke dunia ini, Karl Marx, Hmm. Marxisme. Itu. Sebagaimana kita tahu, Hmm. Marxisme kan dia sangat peduli dengan sosial, Hmm. sangat peduli dengan warga negara, sangat peduli dengan sosial. Dia tidak menyukai ketimpangan sosial, meskipun itu bukan liberal. Marxisme itu ya semacam liberal gitu ya. Apa namanya? Lupa deh. Hmm. Nah, tapi kita tuh bisa mengambil sisi positif dari yang digencarkan oleh Marxisme ini gitu. Yang kita tahu ya kan, sebagai manusia sosial di Indonesia khususnya banyak sekali ketimpangan sosial. Ada apa namanya? Kalau yang apa namanya, ekonomi rendah banget, ekonomi yang tinggi banget, kayak gitu kan. Nah, pemikiran Marxisme ini menurut saya itu bisa memberikan pengaruh yang baik dan yang positif untuk ketimpangan sosial di Indonesia. Meskipun sisi negatifnya adalah memisahkan antara agama dan duniawi, kayak gitu. Hmm. Tapi yang saya suka adalah dari filsuf-filsuf yang
yang di zamannya Socrates, yang sering mengamati bintang-bintang. Bagaimana mereka itu menjadi luar biasa hebat mencatat bintang-bintang ketika di zaman itu teknologi belum ada. Socrates bukan Aristoteles misalnya. Dia mengemukakan bumi itu datar, teori geosentris. Tapi di sisi lain juga Aristoteles itu filsuf gitu. Dan saya itu sangat kagum sekali dengan Aristoteles kalau saya. Hmm, ya ya ya, benar-benar. Jadi pemikiran-pemikiran itu benar-benar luar biasa dan sangat-sangat berpengaruh ya terhadap perkembangan dunia saat inilah gitu ya. Ya. Jadi banyak buat teman-teman yang masih kayak, aduh apa sih filsafat gitu kan, atau udah ngap duluan kadang gitu kan dengar kata filsafat, tapi sebenarnya seru banget gitu karena emang filsafat ini bahkan saya tuh kayaknya setuju gitu kan kalau setiap jurusan kayaknya harus minimal tuh kayak ada dasar filsafat gitu kan, karena kan emang filsafat itu kan dasar ilmu gitu kan, dimana ilmu itu ada gitu kan, harusnya sih gitu kan, mau kita di di jurusan apapun yang kita ambil ya minimal tahu dasar lah gitu kan, dasarnya itu. Nah, balik lagi nih ke apa namanya, berkaitan dengan karena kita kan lagi podcast terkait dengan keberkaryaan ya gitu ya, bagaimana cara berkarya gitu. Nah, kalau Kak Bakria sendiri terkait dengan karya nih ya, karya sama personal branding gitu kan ya. Itu Kak Bakria sendiri selama ini, selama jadi mahasiswa di sana gitu kan ya, itu gimana sih supaya maksudnya Kak Bakria tuh memang bisa beradaptasi di sana dan orang juga bisa tahu nih bahwa oh Kak Bakria nih suka baca ini gitu kan, atau jagonya di bagian atau di keilmuan ini gitu. Itu gimana sih caranya supaya kita tuh ngebangun personal branding kita lah gitu dimanapun kita berada gitu. Tipsnya mungkin di apa ya, buat teman-teman yang saat ini baru mulai berkarya atau baru mau mulai mencoba sesuatu yang baru gitu tuh, kayak masih ada rasa takut gitu kan. Nah, gimana caranya supaya udah kita bangun mulai dari mana dulu gitu. Pertama sih, menurut saya kita harus mengetahui skill kita dulu. Bukan hanya skill, tapi batas kemampuan kita. Kayak gitu. Karena kadang orang ini gencar sekali mengasah skill, tapi mereka nggak paham sampai mana batas kemampuan mereka, sehingga kena mental health atau apa, kayak gitu. Nah, sebenarnya satu sih, kalau untuk memperkenalkan diri ke orang-orang itu, caper. Nah, maksudnya di sini bukan caper yang negatif. Iya Maksudnya iya kita iya, ya paham. yang positif, misalnya kayak kita menonjolkan diri bahwa kita nih paham nih di bagian ini, misalnya kayak gitu. Kita ini mempunyai skill di bagian, misalnya di bagian bahasa gitu, atau di luar yang edukasi, kita ini mempunyai skill di misalnya fotografer kayak gitu. Nah, di sini juga banyak teman-teman yang mereka itu menjadi artis Instagram, apa itu namanya, Selebgram. Instagram, karena mereka sering menempelkan karya-karya mereka, kayak misalnya mereka sering pergi talaki belajar bersama Syekh, terus faidah-faidahnya dipost di Instagram kayak gitu. Itu kan juga merupakan karya sekaligus berdakwah, karena tujuan kita di sini tuh sebenarnya menghasilkan orang yang patut untuk berdakwah gitu. Dan tentu komunitas itu memang di mana-mana memang penting banget komunitas, tapi kebanyakan di sini itu yang paling penting adalah komunitas untuk belajar. Kayak misalnya talaki ke Syekh itu penting banget. Itu jadi
eh penting ya gitu kan di awal tuh untuk mengetahui potensi diri ya kan. Itu untuk membangun citra kita gitu kan di apa ya persepsi lah, membangun persepsi ke banyak orang bahwa ya kita bisa gitu kan di salah satu bidang yang mau kita coba persepsikan ke orang lain gitu. Ini juga berlaku buat teman-teman yang sekarang lagi berkarya gitu kan di bidang apapun. Ya kita harus bener-bener lihat lagi potensi kita gitu kan, apa yang kurang dari diri kita sehingga kita bisa terus belajar gitu ya. Nah, eh kalau tips sendiri nih, Kak, tips untuk anak muda yang ingin memulai personal branding di media sosial gitu. Itu ada nggak sih Kak gitu tipsnya dari Kak Bakria? Em, Sebelum memulai personal branding ini, saya tuh ingin menyampaikan bahwa anak muda itu dipenuhi dengan gairah-gairah luar biasa. Maksudnya girohnya semangat-semangat luar biasa. Mm-mm. Tetapi mereka itu kadang salah arah kayak gitu. Anak-anak muda ini kan termasuknya itu yang kayak umur-umur teenager sampai ya akhir-akhir 20-an kayak gitu. Iya, Nah, Gen Z lah. ya ya Gen Z kayak gitu. Nah, em, menurut saya mereka-mereka ini harus lebih banyak belajar. Bukan cuma giat di kegiatan sosial atau semacamnya. Itu saya tidak melarang itu. Hanya saja kadang lingkungan itu mempengaruhi pola pikir kita. Nah, untuk membatasi itu kita harus banyak membaca kayak misalnya bacaan mantik dan filsafat itu karena gimana ya? Yang saya lihat, saya kan sering buka sosial media, sering buka-buka Instagram, terutama Hmm. enggak saya sering buka-buka TikTok. Di situ tuh banyak sekali kesalahan apa namanya? Logical fallacy, kesalahan berpikir kayak gitu, kesalahan Oh berpikir, iya. berpikir logika. Nah, Mm-mm. untuk generasi muda ini, saya tuh sangat takut mereka mengalami logical fallacy. Mereka ingin sekali mengutarakan keinginan mereka personal branding, tapi mereka melupakan basic, satu basic, yaitu berpikir secara logis. Yes. Karena apa ya banyak banget ya saya lihat saya tuh paling 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 kesel tuh lihat komentar di TikTok yang nggak logis kayak gitu. Dan itu tuh komentarnya tuh orang dewasa, maksudnya orang-orang yang udah berumur kayak gitu. Nah, komentar kayak gini tuh saya khawatirkan akan menjadi apa ya biang gitu, akan menjadi panutan untuk generasi-generasi selanjutnya kayak gitu. Karena coba deh kalau misalnya kita berhenti membaca, kita cuma bersosialisasi, ngopi-ngopi di kafe, ngobrol-ngobrol nggak jelas kayak gitu, tapi kita sedikit membaca, apa enggak jadi generasi yang lola kalau kayak gitu? Kita cuma manut, 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 manut aja. Jadi maksudnya sebelum mencapai puncak, basic yang harus kita punya adalah membaca Hmm. dan membacanya itu bukan membaca yang asal-asalan, kita baca apa namanya buku-buku yang bisa mengubah pola pikir kita, Kalau membuka mindset kita, begitu. oh, bener ya. Setuju banget nih. Karena memang banyak banyak anak muda tuh ya pengen langsung instan aja, pengen langsung terkenal gitu kan. Tapi tanpa apa ya, ibaratnya kesiapan diri lah gitu kan. Salah satunya adalah gimana caranya berpikir logis ini gitu kan. Ini memang masalah-masalah yang bener-bener ini banget ya saat ini. Kalau saya menurut saya juga sih. Karena banyak anak-anak muda tuh yang bener-bener ya udah itu kan yang penting terkenal, yang penting viral gitu kan tanpa memikirkan gimana ke depannya gitu kan. Gimana cara dia nanti mengimbangi ketika dia sudah ada di puncak gitu kan dan lainnya gitu.
Maka perlu dilatih ya. Salah satu melatihnya adalah ya dengan membaca gitu. Karena membaca ini adalah modal awal sih ya. Karena orang yang layak ya, orang yang di depan itu, orang yang di panggung itu adalah yang layak di panggung itu sebenarnya adalah orang-orang yang memang rajin atau yang memang basicnya adalah suka membaca gitu. Karena orang-orang yang suka membaca ini dengan kemampuan wawasannya yang luas ini gitu kan, nggak hanya mempengaruhi apa ya dia aja gitu kan, tapi bisa mempengaruhi banyak orang gitu. Ini keren banget ya. Ini insight mungkin yang perlu kita catat di episode kali ini ya, bahwa sebelum kita ngebangun sesuatu yang besar, kita harus punya basic yang bagus dulu gitu. Nah, oke, kita kan punya tagline ya, tagline namanya berdaya lewat karya gitu ya. Kalau menurut Kak Bakria, mendengar tagline itu artinya seperti apa sih? Berdaya lewat karya. Berdaya lewat karya itu berarti kita memberikan pengaruh kan, tapi melalui karya. Karena karya itu berarti apa aja kan, bisa lewat foto, video, buku, ataupun apapun itu kan. Berdaya ini maksudnya gini, untuk saya pribadi, di zaman yang sangat-sangat digital ini, berdaya yang saya ingin toreh adalah menjadikan generasi muda ini menyukai berpikir kritis gitu. Jadi gini, banyak di akun-akun Instagram, akun-akun TikTok itu yang menyuarakan berpikir kritis, seperti misalnya akun-akun filsafat, banyaklah akun-akun filsafat itu. Nah, yang saya ingin toreh adalah anak-anak muda ini, mereka berpikir kritis dengan membaca postingan-postingan orang-orang yang menorehkan pandangan mereka juga gitu. Maksudnya gini, kita tahu di media sosial itu semuanya berkumpul. Orang yang pikirannya tertutup ada, orang yang pikirannya terbuka ada, kayak gitu. Jadi untuk menciptakan anak bangsa yang berpendidikan, itu memang kita harus lawan dengan cara memberikan karya-karya yang kita bisa. Misalnya ketika saya ingin anak-anak muda ini hobi membaca gitu atau berpikir kritis, maka saya harus menorehkan apa yang saya pikirkan di media sosial itu atau di buku. Biasanya anak-anak ini nggak suka baca buku, padahal buku itu memang penting, tapi anak-anak ini nggak suka. Maksudnya orang-orang ini nggak suka. Mereka tuh lebih suka scroll, baca komentar, baca caption kayak gitu. Nah, menurut saya itu hal terobosan baru sih untuk sebuah pendidikan. Nggak cuma lewat buku, tapi lewat caption itu, jadi sambil rebahan bisa scroll, baca ilmu pengetahuan dapat 1. Scroll lagi, baca pengetahuan dapat 1. Terus ada lagi yang namanya YouTube, podcast kayak gitu kan. Itu memang, maksudnya itu mereka itu semuanya itu memberikan pengaruh gitu, tapi pengaruh yang bisa melawan kebodohan kayak gitu. Karena memang zaman sekarang ini kita itu harus benar-benar bisa menyaring mana yang harus masuk otak kita, mana yang harus terhenti udah sampai situ aja kayak gitu kan. Tapi yang namanya anak muda itu mereka hayo aja gitu. Jadi sebenarnya tuh memang nggak harus dari buku, tapi udah bisa dari postingan-postingan. Karena saya juga sering membaca kayak misalnya saya nggak punya buku-buku tentang astrologi, tapi ketika saya buka Instagram misalnya, ketemu akun yang membicarakan tentang astrologi,
tertarik baca, scroll scroll scroll, tahu tentang bintang Orion, tahu tentang apa namanya bulan Neptunus segala macam gitu. Dari situ. Hmm. Jadi bisa jadi pemantik rasa ingin tahu gitu kan ya dari sebenarnya gitu kan harusnya dari postingan-postingan yang ada itu gitu dan harusnya juga ya circle-nya seperti itu semua ya kalau memang alangkah baiknya gitu maksudnya ya alangkah baiknya jika media sosial kita saat ini tuh circle seperti itu artinya ketika kita mencari ada hal seperti itu gitu kan. Nah, buat orang lain pun kita bisa memberikan seperti itu juga gitu. Ada saling feedback seperti itu. Cuman ya tahu sendiri gitu kan ya, apalagi netizen Indonesia ini gitu kan di beberapa media sosial gitu kan. Luar biasa banget lah hal-hal yang mungkin bisa dibilang tidak seharusnya ada banyak gitu kan tersedia ada di situ kayak komentar ataupun konten-konten gitu kan malah yang rame-rame itu kadang yang sebenarnya tidak mempengaruhi apapun terhadap orang gitu kan hanya sekedar ya ibaratnya mungkin bahkan hal-hal yang negatif gitu kan maka kita sebagai generasi muda isi hal yang kurang itu dengan karya-karya kita gitu kan ya. Kita bisanya cuman foto ya kan, bisanya foto dikasih caption ya udah gitu kan. Dengan hal seperti itu kan mengisi hal-hal yang atau ruang-ruang yang masih kosong itu gitu. Siapa tahu dengan caption yang baik dibaca satu orang ya kan orang akan jadi lebih paham terhadap sesuatu itu jadi lebih luar biasa gitu. Oke, Kak, nggak kerasa juga ya kita udah hampir 1 jam gitu kan ngobrol. Sebenarnya masih banyak banget saya pengen ngulik gitu. Cuman nanti kan buat teman-teman ya, kita rencananya sama Kak Bakri ini rencananya akan ada semacam webinar lah gitu kan ya. Dan di webinar itu nanti akan di apa koordinir sama SL ya, Sahabat Literasi Teh Putri. Jadi buat teman-teman yang pengen lebih dalam lagi ngobrolnya gitu kan, lebih apalagi yang suka terkait dengan filsafat dan yang tadi kita bicarakan terkait dengan berpikir kritis ya kan, hal basic yang memang saat ini ya bisa dibilang kurang gitu kan ya, karena terdistrak banyak kayak media sosial dan lainnya gitu kan. Nah, maka kita akan bahas gitu kan, hal penting, hal basic tapi penting gitu kan. Nanti kita ada webinarnya ya. Tapi sebelum kita tutup nih Kak, mungkin pesannya ya untuk anak muda di Indonesia khususnya gitu kan. Karena kita kan temanya adalah merantau, membaca, berkarya. Coba kasih pesan untuk anak Indonesia untuk bisa berani merantau, membaca dan berkarya. Em, ada satu apa namanya kata mutiara dari Imam Syafi'i, eh, safir tajid iwadon amman tufariquhu wansab fa innal ladidal aisi fa innal ladidal aishi fi nasabi, yang artinya merantaulah maka kamu akan mendapatkan pengganti apa yang telah kamu tinggalkan, karena kenikmatan hidup itu dalam mengusahakannya. Karena dalam kenikmatan hidup fa innal ladidal aishi fin nasabi itu dalam berusaha bersungguh-sungguh. Maksudnya gini, anak-anak yang ingin merantau itu kan saya lihat-lihat banyak ya. Kalau di Instagram itu banyak sekali mereka-mereka yang ingin melanjutkan studinya di luar negeri. Itu eh, sebenarnya itu boleh. Maksudnya bukan boleh nggak boleh. Itu luar biasa, mimpi yang luar biasa. Tetapi yang paling luar biasa dari mimpi itu adalah keep going, belajar dimanapun kamu berada kayak gitu. Jadi nggak mesti harus merantau, tapi yang paling yang mesti kamu keep going adalah belajar dimanapun kamu berada. Nggak mesti merantau kemanapun, tapi yang merantau juga bagus untuk menambah wawasan dan experience. Hmm. Oh ya, Oke. tadi itu untuk
anak-anak yang orang-orang yang kurang suka membaca, memang harus ada triggernya ya. Seperti saya contohnya, em, saya tertarik untuk melanjutkan pembacaan, misalnya ketika saya lagi males untuk membaca, dan yang namanya filsafat itu kan kita pasti mikir, terus bacanya bolak-balik kayak gitu. Nah, itu tuh kadang tuh males untuk membaca. Nah, ada satu anime, ini mungkin out of the topic ya, tapi anime itu sebuah karya. Hmm. Nah, ada satu anime, dia itu emang beda banget dari anime yang lain. Ini anime fiksi ilmiah, bercerita tentang filsafat juga. Temanya itu kayak filsafat juga kayak gitu. Maksudnya kita itu mungkin kita itu tidak menemukan keinginan. Maksudnya kita itu malas membaca karena ya kita nggak ingin, kita nggak mencintai membaca kayak gitu. Tetapi kadang kita juga bisa menemukan kecintaan dan keinginan membaca kita itu dari karya orang lain. Misalnya seperti saya abis nonton anime terus tahu ternyata Aristoteles gini, langsung baca. Maksudnya di anime itu menceritakan bahwa belajar itu penting gitu. Ketika zaman dulu, di zaman awal-awal peradaban sebelum Renaissance, itu membaca itu sangat-sangat terbatas. Tapi sekarang kan membaca di mana-mana, baca buku apa aja boleh kayak gitu. Itu yang menjadi trigger untuk oh iya, jadi kita yang sekarang nih harus rajin membaca, karena zaman dulu kan orang-orang nggak pada mau kan belajar sejarah karena ngantuk, membosankan. Jadinya di apa namanya di apa namanya disampaikan lewat karya seperti anime kayak gitu. Jadi zaman dulu ternyata orang-orang tuh dibatasi untuk belajar, untuk membaca. Jadi kalau sekarang kalian ada kesempatan untuk membaca, untuk belajar, bacalah gitu kan. Sebelum membaca itu dilarang gitu. Nah, satu lagi untuk berkaryanya, pesan berkaryanya. Berkaryanya mulai dari hal-hal kecil kayak misalnya suka ngasih kulaso. Maksudnya kulaso itu apa namanya ringkasan yang telah kita baca, atau bisa juga menulis yang kita pikirkan gitu. Banyak orang novelis itu kan karena mereka suka nulis dear diary misalnya kayak gitu kan. Banyak novelis itu yang bermula dari nulis suka nulis diary gitu. Nah, dari situ juga kita bisa berkarya gitu. Nggak cuma kalau misalnya nggak suka nulis diary, kita bisa menulis apa yang kita pikirkan. Seperti saya ini, saya sangat suka sekali memikirkan hal-hal yang di luar nalar misalnya kayak gitu. Di luar yang mungkin orang-orang itu nggak kepikiran. Nah, maka timbul pertanyaan, timbul keresahan, itu ditulis sehingga nanti menemukan jawabannya. Maksudnya ketika kita menulis itu nggak mesti kita posting atau apapun itu, kita tulis aja, tulis sampai kita menemukan terobosan baru dari apa yang kita pikirkan ini. Ketika kita udah menemukan terobosan baru deh kita bisa menyampaikan pikiran kita melalui media sosial ataupun cetakan kayak gitu. Oke. Wow, keren ya. Merantau, membaca, dan berkarya. Luar biasa nih teman-teman ya. Jadi sekali lagi teman-teman, obrolan kita tentunya menarik banget ya malam hari ini bersama Kak Bakri Yana. Kak Bakri ini juga bakal nanti sama SL ya. Kalau sama SL Sahabat Literasi Kak Putri itu akan adain webinar. Jadi buat teman-teman yang tertarik tentunya dengan obrolan kita malam hari ini terkait dengan filsafat, terkait dengan banyak hal tadi yang kita bicarain gitu kan, itu akan ada pembahasan lagi lebih dalam lagi nanti kalau di webinar ya. Kalau ini kan mungkin ya karena waktunya kita terbatas juga gitu kan ya.
Oke, Kak Bakri, makasih banget ya sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan. Kalau di sana kan tadi katanya asar ya, mungkin lagi istirahat di sana gitu kan, tapi alhamdulillah masih meluangkan waktunya. Mudah-mudahan next kita bisa lanjut lagi di webinar nanti ataupun di apa kesempatan-kesempatan lainnya. Sehat selalu buat Kak Bakri dan sukses selalu juga ya, sampai ketemu lagi di kesempatan lainnya. Oke. Dan buat teman-teman juga para teman kreator, terima kasih juga sudah menyimak dari awal hingga di penghujung acara ini. Jangan lupa untuk nonton di episode-episode selanjutnya. Buat teman-teman juga yang ketinggalan live-nya, kita akan share ini video ini, ataupun nanti ada tulisan juga nanti akan kita ulas juga terkait dengan obrolan kita, untuk kita share di blog juga biar dibaca gitu kan. Kalau kalau nggak suka baca, ada juga video ulangnya juga ya. Oke, itu aja mungkin. Sampai ketemu lagi di next episode. Salam berdaya lewat karya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bakri.